Jangan sampai Anda terlambat menyadari bahwa Anda sangat membutuhkan Acer dan energi proteksi elektrik violet yang bisa menghalau berbagai bencana dan musibah. Hingga masa krisis baru menerpa Anda, dan sayangnya itu sudah terlambat. Oke, kali ini saya akan share tentang pengalaman real dari klien saya ya saat sesi-sesi coaching ya dengan online call di Skype. Beliau adalah orang yang sangat hebat ya. Kebetulan memang kakak angkatan saya di ITB. Beliau seorang direktur HRD di perusahaan multinasional ya. Seorang yang sudah sangat sukses sekali dan memang karakternya juga bagus banget gitu. Kalau yang saya perhatikan memang beliau itu adalah orang yang langka, yang jarang kualitasnya ya. Makanya ya dia itu sudah jadi direktur di usia yang baru 36 tahun ya. Beliau meniti karir dari nol banget, kemudian terus naik terus sampai di usia 36 tahun sudah menjadi direktur di perusahaan multinasional. Dan beliau ini rupanya kalau saya telusuri ternyata punya past life sama saya ya. Jadi beliau adalah dulunya mentor saya juga, mentor spiritual ya waktu di sebuah kerajaan. Nah, sehingga di kehidupan yang sekarang itu ketemu lagi gitu, tapi posisinya kebalikan. Jadi saya mentornya dia gitu ya, lucu ya. Oke, dan dia juga sekarang sudah lulus ya 6 level Glow Spring sampai indra ke-6 ya, karena beliau sudah mengalami apa yang saya alami, yaitu dia sudah OBE atau out of body experience ya. Dia sudah mengalami perjalanan melihat seperti dimensi lain, yaitu dia bisa melihat kubus-kubus waktu ya. Jadi kalau misalnya dia menelusuri lebih dalam, dia bisa membuka ya waktu di tahun yang ini, tahun yang itu, dia bisa melihat masa lampaunya dia sendiri. Oke, dan juga dia membeli semua blessing equipments ya. Dan satu hal lagi ya, beliau itu tidak pernah nawar. Jadi, Mbak Karen ini berapa harganya? Totalnya semuanya. Oh, sekian mas, aku bilang kayak ya udah, dia langsung bayar aja gitu ya, tanpa nawar sama sekali. Jadi boleh saya bilang dia adalah salah satu klien terbaik saya selama ini. Saya merasa beruntung banget bertemu dengan beliau dan menjadi klien saya. Dan karena memang ternyata punya past life yang sama ya, hidup di zaman yang sama dulunya, sehingga di kehidupan yang sekarang punya hubungan atau ikatan emosi dengan beliau. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung dengerin berbagai kompilasi terbaik ya selama saya coaching dengan beliau ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 40-an online call yang saya sudah lakukan dengan beliau. Selamat menyimak. Oke Mas, apa kabar? Ya, baik. Oh ya, kerja mulu ya? Iya, kemarin waktu Surabaya tuh capek banget karena ada one-on-one session kan dari pagi sampai sore. Terus lanjut one-on-one lagi sama siapa? sama masing-masing departemen head. Jadi kayak energi tuh capek banget kayak gitu kan. Tapi pas lagi itunya nggak kerasa capek. Jadi nggak latihan ya selama kalau kerja di Surabaya kemarin ya? Paling latihannya cuma dikit-dikit aja sih, kayak misalkan sebelum ke berangkat gitu kan, karena mau ada sesi, jadi yaudah ngelitas dulu di mobil gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang sesi 15. Gimana nih, udah sesi ke-15? Ada nggak seperti ada sensasi pendarahan ini? Lebih ini ya, maksudnya ketika ngobrol tuh kayak lebih confident aja sih, kayak ngerasa oh ya udah, kayak tadi kan ngobrol kan sama bosku kan, karena kan belum lama catch up tuh udah tuh kayak firm aja gitu. Serius lebih confident? Aku sih ngerasanya ya. Sekarang sepertinya kayak lebih bisa menghandle ya, ada rasa menghandle dan nggak takut salah lagi karena yakin ya udah benar aja. Kayak gitu. Jadi itu ya kemarin yang aku rasain ya. Kayak tadi juga kan aku rasainnya gitu kan, lagi ngobrol sama bosku. Itu kan cukup lama sekali ngobrolnya. Ya kerasanya sekarang udah lebih beda nih powernya, benar nggak? Lebih ini. Ini besok nih ada rehearsal buat presentasi. Biasanya itu udah deg-degan dari sekarang nih, harus latihan dulu karena bahasa Inggris juga kan kayak gitu, karena kan nanti sebenarnya ada presentasi, ada regional VP datang lah, VVIP guest gitu kan datang. Itu biasanya rehearsal dulu, kemudian ini kalau sekarang sih oh ya udah tiba-tiba oke, mau ngomong ini ntar besok ya terserah aja, besok aja, yang penting ya be myself aja gitu loh. Kayak udah emas deh auranya, nanti dilihat fotonya ya. Coba deh, tapi tetap aja masih belum bener-bener ini ya, maksudnya ya udah at least ada sedikit perbedaan lah gitu. Jadi kayak nggak terlalu takut gitu kan kok ketemu orang gitu loh. Gimana pengalamannya setelah menggunakan blessing mattress selama 4 hari? Apa yang dirasakan? Tidur nyenyak aja ya, tidurnya ngerasa lebih enak aja, kayak lebih berkualitas gitu loh. Oh ya, lebih berkualitas.
Mungkin karena belum yang benar-benar meditasi benar, karena tidurnya ngerasa lebih enak aja, kayak lebih berkualitas gitu loh. Lebih berkualitas. Ya soalnya baru 4 hari sih ya. Jadi ngerasain dampak yang pertama itu memang kita tidurnya akan jadi lebih bagus, lebih berkualitas. Dulu saya juga gitu sih, pertama-tama pakai blessing mattress juga begitu. Oh tidurnya jadi normal gitu loh, jadi lebih nyenyak. Lebih nyenyak gitu. Ya karena memang itu kan di situ ada energi untuk menghaluskan energi dan membersihkan energi di blessing mattressnya. Kan energi dan membersihkan energi gitu. Jadi ketika tidur, jadinya makanya kita jadi lebih nyenyak tuh begitu sebenarnya. Oke. Apa tuh yang misalnya kalau kita baca-baca di internet, saya mengalami ini, mengalami itu. Nah itu, ya yang kayak gitu tuh belum siap energinya. Ya Iya sih. suka ada kan? Iya ada kan? Saya ngalamin apa panas dingin lah atau apa mungkin ekstrimnya ya ada yang gila lah kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya secara energi belum siap, tapi dia sudah belajar apa ya akhirnya kan semacam diforsir atau dipaksain ya sehingga sebenarnya nggak siap secara energi. Makanya itu butuh proses gitu loh ya, proses yang ada di Glow Spring ini ya memang sudah sesuai dengan pengalaman saya gitu. Jadi ya ikuti aja gitu sampai nanti menempuh indera keenam. Seperti itu. Jadi kalau udah emas sebenarnya gampang gitu loh untuk kasih inisiasi energi supranatural itu lebih gampang dibandingkan dengan orang belum ready secara energi gitu ya. Sebenarnya nggak hanya secara energi tapi secara mental juga harus siap ya kalau untuk indera keenam. Halo Mas. Ya halo. Udah ketiduran kan? Enggak. Iya, gimana pengalamannya barusan? Pengalamannya duduk ya sekarang, mau duduk ya? Nah itu sempat ini sih, yang awal kan emang pembersihan dulu kan dari atas kayak mulai kerasa kan dari cakra mahkota kerasa gitu kan pelan-pelan sampai bawah cakra dasar tuh. Kerasa terus udah gitu kundalini ke atas kayak gitu. Cuman pas lagi sempet agak ke ini, pas lagi kundalini ke atas itu sempet kayak ada visual kayak ngeliat, tapi mukanya doang ya kayak kakek-kakek atau kayak monyet ya pokoknya putih, ini semuanya putih, jambang sama jenggotnya tuh putih gitu kan. Terus kilas gitu. Nah yang paling ini adalah ini apa namanya itu ada sensasi tiba-tiba ada visual kayak biasa macan lagi. Nah sempet agak ke distract tuh di situ tuh. Kenapa macannya? Ngapain? Nggak ngapa-ngapain sebenarnya, tiba-tiba aku jadi kayak ngerasa takut aja gitu kan. Oh jangan takut, macannya nggak kenapa-napa kok sebenarnya. Jadi mukanya doang kan udah mulai kebentuk siluetnya tuh udah mulai kebentuk, agak takut udah gitu. Nah itu beberapa kali muncul tuh, cuman yang kemunculan kedua ketiga tiap kali muncul siluetnya ya, maksudnya mukanya itu cakra dasarku kayak bereaksi. Tapi selebihnya sih enak sih karena kan ini kan tiduran ya. Jadi nggak pegel. Nggak pegal ya. Terus kerasa nggak sih energinya lebih kerasa nggak sih dibandingkan dengan energinya lebih kerasa kayak gitu, kayak terbang aja gitu kan, ada sensasinya di mana kayak terbang ke galaksi gitu loh. Oh ya, serius? Kayak terbang ke atas gitu loh, jadi kayak nembus bintang-bintang gitu ke sana ya kayak gitu. Oh iya. Terus sempat kayak nggak tahu karena kan gelap ya, tapi kayak ada kayak kalau nonton Interstellar, nah itu tuh kayak masuk ke arah situ tuh, kayak ke lorong waktu tapi kayak kotak-kotak, nggak ngerti deh ya tahu kayak gitu tuh. Relatively kalau misalnya meditasinya sambil tiduran sebenarnya harusnya visualisasi lihat something itu lebih bisa terminimalisir harusnya. Kalau Mas yang ngerasain gimana? Merasa lebih heboh atau terminimalisir? Lebih terminimalisir. Kalau yang kemarin kan heboh kan sambil duduk kan kayak gitu kan. Iya benar. Banyak banget nih. Kalau sekarang ini cuman ya itu terminimalisir tapi terfokus. Iya makanya. Gitu. Justru lebih fokus tiduran sebenarnya. Cuman ini hanya untuk yang advance ya, praktisi advance. Tapi kalau untuk yang pemula kan belum benar posturnya, energinya juga belum siap seperti itu. Makanya meditasi sambil tiduran tuh bagi yang udah siap aja sih. Karena kalau misalnya udah siap terus dikasih meditasi sambil tiduran ya dia bisa ngikutin juga gitu loh. Paling enak kalau ininya sih, paling enak tuh udah kalau sudah sensasi terbang itu udah mulai kerasa enak tuh, yang udah mulai menuju tidur gitu loh. Iya itu kayak mau melayang ya, sebenarnya melayang kan.
Kayak badan tuh ringan banget ya nggak sih? Iya ringan banget gitu kan. Ya ringan banget kayak badan kita tuh kayak ya terbang dengan sendirinya gitu, bener. Mm-mm. Nah seperti itu tuh enak banget, nyaman, that's why kenapa tidur kita jadi lebih nyenyak tuh begitu. Mm-mm. Ya, karena kan kalau orang yang stres, banyak pikiran itu kayak berat kan sebenarnya. Heeh. Nggak bisa ada sensasi melayang begitu, nggak bisa. Makanya sebenarnya blessing mattress, latihan seperti ini tuh bagus banget buat orang yang susah tidur, Hmm. gangguan tidur ya. Cuma Kadang kadang aku juga ini sih senengnya itu adalah kayak bukan bukan melihat menutup visual ya, tapi sensasinya itu kayak ya udah pasrah aja, terserah deh gimana nanti sensasinya gitu. oh sensasi pasrah yang dirasain tuh enak gitu. Gitu kayak karena kan sensasi ini terus ya itu kayak tiba-tiba terbang gitu kan, kayak kayak lagi di ya kayak nembus langit gitu. Rasakan kayak gitu kan ya nggak dipikirin kan itu sebetulnya kan tiba-tiba aja Iya, iya, nggak rasa kayak dipikirin. gitu kayak mata kayak meski mata tertutup tapi kayak kelihatan kayak gerak-gerak gitu loh. Tadi juga sempat kayak ngerasa kayak ada di ruangan ada cahaya biru gitu, tapi birunya itu biru campur gelap ya, biru bening gitu kayak kayak gitulah kalau misalkan kita ngelihat ke langit itu kan suka ada ya biru gitu kan, kayak di ruangan ya gitulah ada biru-biru gitu kan, Iya, iya, banyak ya sensasi yang dirasakan ya ketika begitu. sensasinya kayak gitu lebih sensasi nyaman jadinya enak. Iya, nyaman, benar. Damai. Sebenarnya Mm-mm. ya kita mungkin sekarang lebih happy, lebih damai, lebih tenang kan, benar nggak? Mm-mm. Mm-mm. Itu. Ini sebenarnya sebuah kemewahan sebenarnya. Benar nggak? Sensasi seperti ini Mm-mm. kemewahan Mm-mm. kalau menurut saya ya. Maksudnya nggak semua orang bisa rasain gitu kan. Mm-mm. Ya jadi bersyukur aja kita bisa ngerasain sensasi yang seperti ini dengan latihan. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau ditanya Mas? Kasih deh paling ntar abis ini sebelum tidur mau nyoba lagi. Mau coba lagi? Ketagihan ya? Heeh. Iya ya ketagihan. Oke, tapi sekarang tidurnya udah nyenyak ya, udah bisa Mm-mm. Mm-mm. lebih rileks. Kalau sebelumnya nggak gini ya? Enggak. Ini aja Enggak udah ya? mulai ngantuk nih. Padahal baru jam Belum. 9 kan ini. Mau jam 10. Iya aja sebelum ya, iya. Sebelumnya susah tidur ya atau gimana? Susah. Oh, jadi kalau tidur ditidur-tidurin aja atau Jadi sampai gue tidur ya, cepet dipaksa ya? tidur. Dipaksa tidur. Tapi kalau sekarang kayaknya memang udah sesuai dengan jam tidurnya manusia, sesuai metabolisme Mm-mm. harusnya tidurnya jam 10 karena Mm-mm. organ-organ kita harusnya istirahat juga kan, benar nggak? Mm-mm. Ya jadinya ya kualitas kesehatan kita jadi meningkat juga ya, ngaruh juga. Mm-mm. Iya, Gitu. soalnya kan kalau yang kemarin-kemarin kan visualisasi itu kan nggak ada dari keterikatan emosi kan nggak ada gitu kan kayak biasa gitu loh. Oh ya Ya. udah cuma sekedar muncul. Kalau yang ini tuh kayak ada rasa kayak ada keterikatan emosi gitu kayak bener-bener nyata di depan gitu loh. Oh iya iya, nah itu maksud saya. Terus tadi yang merasa seperti terbang ke galaksi itu seperti apa sih? Ada kaitannya nggak dengan yang tadi kotak-kotak waktu itu? Tadi pas lagi itu sama, jadi sebelumnya terbang dulu, gitu kan ngerasanya nih, udah gitu tiba-tiba kayak yang kotak-kotak itu tuh. Cuma itu aja sih yang dilihat. Jadi visualisasinya itu cuma lebih ke kayak pengalaman aja gitu, bukan dalam bentuk visual gitu loh. Ya kayak ngerasa terbang aja gitu. Bukan visual kan? Tapi memang Bukan, kita yang ngerasa terbang. Iya. bukan Itu visual. Jadi, ya itu sebenarnya memang bagian dari astral projection loh sebenarnya. Yang tadi sensasi hmm, terbang. Kayak kita yang terbang kan, bukan visual hmm, lagi. hmm, hmm, Ya itu kan berarti sebenarnya sebagian dari roh kita entah berapa persennya itu lepas gitu loh. Memang kenapa sih kok kalau astral projection itu sebenarnya memang naturally-nya tuh harusnya terbang. Terus kalau tadi yang saya rasain sih ini sih, kalau saya ngerasa di gigi ya. Kalau hmm, misalnya ada intensitas energi yang cukup besar, itu hmm. kita akan merasa secara physically di gigi itu kayak ada pendarahan energi. Ngerasa nggak tadi di gigi? Iya, kerasa, kerasa. Oh iya, iya Ini itu aja masih agak-agak ini, masih agak-agak kerasa di gigi dikit. iya di gigi kan? Iya, Heeh. Kerenyet-kerenyet gitu kan. iya iya kerenyet-kerenyet di gigi Heeh. itu. Karena kan gigi sebenarnya mineral ya, mineral kan juga Mm-mm. sebenarnya bagian dari kristal ya kan. Mm-mm. Nah itu makanya bisa menyimpan energi sebenarnya gigi kita. Mm. That's why ketika kita mengolah energi, gigi itu kerasa karena seperti itu karena Mm. gigi kita itu kan sifatnya mineral dan bisa Mm. menyimpan energi. Nah makanya begitu ada keringat-keringat kan. Mm. Ya, jadi kalau itu hanya bisa terasa di gigi kalau memang intensitas energinya cukup besar tuh baru kerasa di gigi. Mm. Sekarang baru kerasa ya malam ini di gigi ya. Yang dulu pernah yang Kundalini kan kerasa banget tuh. Oh iya yang Kundalini. Iya, Heeh. Kundalini emang energinya besar ya waktu Heeh. Kundalini ya. Heeh. Itu Heeh. sekarang baru kerasa lagi ya.
Sempet kerasa kemarin kayak gitu kan. Ah, Sekarang ini, nah kalau sekarang kerasa lagi gitu. kerasa lagi, lebih besar lagi. Heeh. Jadi salah satu, mungkin sekarang belum peka banget sama energi, tapi kalau mau ada ukuran yang bisa terlihat jelas, nah itu gigi Di sebenarnya. gigi ya. Wah, meditasiku misalnya hari ini bagus nggak ya energinya? Nah, kalau meditasinya energinya bagus, ada peningkatan energi itu, coba deh kerasa di giginya, kerasa nggak tinggi atau kerasa banget gitu. Nah itu di gitu. Oke. Jadi kalau malam ini kerasa ya energinya cukup dengan inisiasi dan juga dengan blessing. Nah terus bedanya apa sih rileks yang dialami kemarin malam dengan mungkin pernah merasakan rileks yang sebelumnya, bedanya apa? Kalau sebelumnya kan aku emang agak susah tidur ya, kalaupun capek itu pasti tetap mikir gitu kan. Tidur juga bisa jam 12 gitu kan, tiba-tiba kebangun langsung nggak bisa tidur gitu. Ini aja sih kayak otak kayak terus-terusan bekerja gitu kan. Jadi Oh, kadang-kadang nggak bisa tidur ya, kayak berisik aja gitu kan. iya. Sebenarnya sih kalau yang seperti itu ya, habis sampai pikiran, sampai ganggu tidur, itu sebenarnya karena stres atau memang dalam tekanan sebenarnya? Karena ini aja sih, kayaknya emang ritmenya gitu aja dari dulu, emang seneng kerja Oh, dan seneng mikir. berarti masuk ke kebiasaannya. Iya. Berarti kebiasaannya kurang bagus ya kalau tidurnya seperti itu. Jadi ke bawah karena ritme kerja sehingga berpengaruh ke kualitas tidur yang seperti itu gitu. Kualitas tidurnya nggak bagus, akhirnya belum solve, akhirnya jadi kebiasaan. Dan kemarin baru merasakan tidur yang super nyenyak karena rileks, jadinya Relax. kayak wow banget gitu ya. Nah, cuma ini doang, pas tidur juga bisa tidur kan harus pakai bantal guling segala macam. Kemarin tuh cuman ini doang, tidurku pakai si bantal ini nih, bantal meditasi. Si blessing pillow ya. Itu doang. Iya bagus. Kan habis duduk, habis sila gitu kan. Saya capek udah malas deh bawa karena aku di kamar kerja kan. Udah malas bawa kasar, bawa bantal segala macam, ya udah deh. Oh ya udah tidur langsung pakai bantal. Oh ya. Ya apalagi nanti kalau udah ada blessing mattress sampai ya. Wow, lebih nyenyak lagi kayaknya. Nyenyak lagi. Iya. Jadi kayaknya itu udah ini sih, kayak udah memecah kebiasaan lama sih sepertinya sekarang. Nah, kalau malam ini dan malam seterusnya bisa lebih nyenyaknya ya. Jadi tidurnya sekarang udah dipecah gitu, jadi ya bagus lah. Oke gitu, kemarin ketiduran ya? Tiduran, habis itu kayaknya enak banget gitu kan, ada tidur. Enggak, itu ketiduran karena relax atau karena capek? Relax sih. Oh relax, maksudnya Kok kayak relax gitu kan ini gitu kan. Maksudnya belum pernah ngerasain relax seperti yang kemarin malam? Belum, jadi kemarin tuh kayak sesuatu kayak lebih cepet aja gitu. Jadi kayak relax dan kayak ya udah tidur gitu kan. Nyenyak sampai pagi. Iya, nyenyak ya? Nggak ada mimpi or something ya? Ya bagus, berarti dengan latihan bisa menambah kualitas tidurnya juga ya? Pas tidur, Ya kualitas tidur yang bagus tuh emang nggak ada mimpi sama sekali gitu. Cuman kayak tadi lagi meeting sama dari Filipina lah ya bisa menyampaikan meskipun kesel gitu kan ada satu case. Tapi bisa menyampaikannya dengan apa ya, ibaratnya itu nggak benar-benar menjatuhkan gitu lah. Santai aja gitu lah. Ada nggak maksudnya kayak semacam effort untuk mengontrol diri? Oh, saya lagi kesel, lagi marah nih, tapi saya harus kontrol, nggak boleh berkata-kata yang jelek gitu. Ada nggak momen itu, ada nggak? Oh, sebelum meeting ini kemarin. Tapi kan itu minggu lalu kan, karena kejadiannya kan minggu lalu tuh. Sempat kesel tuh. Tapi tadi timku juga bilang kan, ntar lu meeting sama GBS mau diomelin nih kayaknya. Enggak sih, biasa aja aku bilang kan. Ketika nanti di kantor juga, oke, ada pikiran apa, ada kerjaan apa, pikiran tetap relax. Oke. Semangat tapi pakai adrenalin tuh ini sih lebih ke menggebu-gebu ya, meledak-ledak gitu. Iya benar. Ya, terus jadinya kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan, jadinya frustasi biasanya begitu. Tapi kalau misalnya tetap semangat tapi relax, itu biasanya kita lebih tenang. Iya. Lebih tenang, lebih bijak juga. Itu berpengaruh juga sebenarnya ke kerjaannya.